Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jo di channel Perjalanan Waktu. Nah, jadi di video kali ini gue bakal sedikit bercerita tentang tempat yang bakal dieksplor sama tim Perjalanan Waktu. Karena tempat ini yang lagi lo lihat ini mempunyai banyak nilai sejarah kalau dari sudut pandang gue. Nah, makanya bakalan gue ungkap dulu sejarah apa yang ada di tempat ini, baru ntar tim Perjalanan Waktu sama Bang Jun bakal explore ke dalam tempat ini. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama video ini, tetap saksikan channel Perjalanan Waktu. Oke, sebelumnya gue juga mau minta maaf sama kalian yang udah sering bolak-balik nengokin channel ini tapi belum ada update, belum ada konten baru. Gue minta maaf sekali lagi karena ada beberapa kesibukan di dalam tim Perjalanan Waktu, makanya kita belum bisa buat ngupload video baru. Nah, jadi kali ini semoga aja dengan konten hari ini kalian bisa terhibur dan bisa menambah wawasan buat kita semua ke depannya. Jadi sedikit gue jelasin sebelumnya tentang tempat ini dulu ya. Di depan kita ini sebuah gudang penyimpanan padi. Jadi di tempat ini menurut warga sekitar sering terjadi banyak penampakan. Mulai dari suara batuk, suara kuda, penampakan kuntilanak dan lain sebagainya. Jadi, kita bakalan nge-flashback tempat ini. Jadi kita bakal nge-flashback gudang ini. Ada sejarah apa di balik gudang penyimpanan padi ini. Oke, jadi kita Oke, jadi teman-teman, setelah gue flashback tempat ini, oh ya, sebelumnya gue disclaimer on ya, maksud gue ini menurut pandangan gue pribadi. Jadi gue nggak bisa bilang kalau apa yang gue lihat, apa yang gue sampaikan ini adalah sesuatu hal yang paling benar, itu nggak bisa. Jadi ini balik lagi, ini menurut sudut pandang gue. Nah, kalau kalian yang lagi nonton video ini punya sudut pandang tersendiri ataupun penglihatan tersendiri, yaitu kita balikin lagi ke masing-masing batasan manusia. Karena gue juga nggak berani buat ngelampauin apa yang gue belum tahu, apa yang gue belum ngerti. Karena setiap omongan yang gue keluarin ini bakalan gue pertanggung jawabin. Jadi sebisa mungkin, setepat mungkin, seakurat mungkin, gue coba mengungkapkan apa yang gue lihat saat ini. Oke, jadi di sini dulu pada saat zaman kerajaan jadi pada saat zaman kerajaan Mataram mau menyerang Batavia, nah ini pos mereka dahulu nih. Jadi di daerah sini, di daerah dari ujung sana sampai ke ujung situ tuh ya, ntar kita datang ke situ, ntar kita eksplor ke dalam situ. Jadi di situ sampai sini ini tempat petilasannya pasukan dari Mataram. Ya, jadi di sini bisa gue lihat rame pasukan. Nah, pasukannya ini juga bukan pasukan orang yang megang senjata, maksudnya yang jalan kaki, enggak, bukan. Di sini petilasannya pasukan si Mataram yang berkuda. Jadi pasukan yang gue maksud ini pasukan yang pakai kuda ya, jadi orang sama kuda. Nah, jadi sebelum dia menyerang ke Batavia, mereka bikin pemukiman dulu di daerah sini dulunya, ya kan. Sampai akhirnya mereka jalan ke Batavia, masih tersisa beberapa pasukan yang menempati daerah sini. Itu. Ada juga salah satu kuda ya, ini bisa gue bilang sih kuda. Nah, jadi di sini juga disisakan seorang komandan pasukan berkuda dari Mataram yang menetap di tempat ini.
Nah setelah itu kuda tersebut ini sakit nih, sampai akhirnya dikubur di belakang sana, tuh di dekat pohon. Ntar kita juga bakalan jalan ke belakang, ntar kita lihat lokasinya ya. Jadi kuda tersebut sakit lalu dikubur di tempat ini juga di belakang sana. Nah kemudian komandannya ini akhirnya berangkat juga menuju ke Batavia. Dia datang ke ininya, dia nyusul ke pasukan yang bakalan nyerang ke sana. Nah jadi di sini tinggal beberapa pasukan, kurang lebih ada sekitar 70 orang yang akhirnya menetap di tempat ini. Sama seseorang yang merawat kuda si komandan tersebut. Dia menetap di tempat ini nih. Terus nggak lama kemudian akhirnya si orang tersebut, orang yang merawat kuda ini, dia juga nggak lama jatuh sakit. Lalu dia membuat sebuah permohonan terakhir kepada para pasukan yang menetap di sini. Gua nggak tahu deh tuh ya kalau zaman sekarang ya, tapi kalau zaman dahulu, zamannya kerajaan, ketika kita ambil contohnya ini aja, si orang yang merawat kudanya komandan. Jadi ketika dia meninggal, biasanya orang-orang dulu itu dikubur semua apa yang dia punya. Jadi kalau dia sempat ngerawat kuda, dia pasti mintanya dikubur bareng sama si kuda dan pusaka-pusaka, barang-barang yang sering dia pakai dulu gitu. Jadi dia akhirnya meninggal juga, dan ada di ujung sana juga di dekat pohon. Emang energinya juga agak beda kalau ntar kita jalan ke situ, dari sini aja udah berasa, maksud gue. Nah jadi itu adalah titik awal di mana sampai hari ini beberapa warga yang tinggal di daerah sini itu kadang dia ngedengar suara kuda. Nah selanjutnya setelah ini mulai jadi sebuah pemukiman, sebuah perkampungan, ada sebuah ritual atau enggak apa yang namanya, kebiasaan adat di daerah sini. Jadi ketika di malam-malam tertentu, jadi gua ambil contoh gini nih, kayak di luar sana kan ada kadang malam satu suro, mereka terus ngadain syukuran, atau enggak yang di selatan mereka memberikan mereka memberikan makanan ke laut, dilempar begitu. Nah di sini pun juga ada sebuah ritual seperti itu, sebuah adat atau enggak kepercayaan. Adat mereka memberikan sebuah syukuran sebagai tanda terima kasih mungkin ya. Dulu kan zamannya panen apa segala macam. Nah tapi gua ingetin lagi buat teman-teman yang nonton, ya ini salah satu hal yang bisa diambil sama makhluk goib buat menyesatkan kita manusia, gitu kan. Jadi dari kejadian tersebut dan dilihat oleh makhluk-makhluk goib sekitar, akhirnya mereka ikut berkumpul di tempat ini. Oke, jadi mereka ikut berkumpul di sini karena mereka tahu ada sesuatu hal yang bisa mereka jadikan ujian, atau enggak mereka jadikan cobaan untuk manusia-manusia yang dulu tinggal di tempat ini. Nah, jadi pembahasan tentang adat, tentang sesajen dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk goib untuk menyesatkan manusia itu udah sempat gue bahas. Mungkin kalian bisa lihat video ntar di atas ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari adanya adat tersebut akhirnya membuat tempat di daerah ini tuh semakin seram. Karena kita tahu sendiri kalau manusia semakin takut maka akan semakin mengikuti apa yang diarahkan oleh si makhluk goib nih, oleh si jin-jin tersebut. Akhirnya di sini sering terjadilah penampakan. Dan kata orang yang jaga gudang ini, dia juga sempat ngelihat ada sosok ular yang tanpa ekor. Jadi di ujung sini kepala, di ujung sini juga kepala. Nah itu ada di dalam, di dekat sebuah kolam ya. Mungkin ntar kalian bakalan ke dalam ini sama si Bang Jun. Jadi daripada kalian penasaran, gue juga penasaran mau datang ke belakang sana, mau lihat secara langsung di mana letak si kuda sama si
eh, orang yang ngerawat kudanya ini dikubur. Jadi mungkin kita langsung jalan aja ke belakang sana. Yuk. Oke, jadi kita langsung ke belakang sana deh kayaknya. Nah, jadi bisa lo lihat karena ini bukan porsinya gua, lo bisa lihat dalamnya sih cuma kayak begini aja kalau sekarang. Nah, tapi banyak orang-orang biasa itu sering ngelihat kalau ada banyak sosok di belakang sini. Ya mungkin lo bakalan masukin tempat ini ntar bareng sama Bang Jun ya, nggak sama gue ya, karena udah ada bagiannya masing-masing. Oke. Nah, ketika lo masuk sini, itu tekanan rasa, tekanan energinya tuh udah mulai berasa beda nih lo kalau ke belakang sini. Nah, kebetulan tempat si kudanya ini dikubur di daerah sini nih. Jadi lo bisa lihat di daerah sini tempat kudanya dikubur. Tempat kuda sama si penunggu kudanya dikubur. Penunggu kuda. Tempat kuda sama si perawat kudanya dikubur ini ada di sini. Jadi kurang lebihnya kayak begitu. Di sini juga dari tadi udah banyak makhluk yang emang penasaran. Karena biasanya jarang-jarang sedikit orang yang berani masuk ke belakang sini. Nah, terus yang gue dengar kabar juga kalau di tempat ini ada sosok pocong. Nah, warga sekitar bilangnya ini pocong dari pesugihan, pocong-pocong pesugihan. Nah, sebenarnya kalau menurut gue sendiri pocongnya itu ada di situ tuh, ada di pohonnya ini nih. Di pohonnya ini nih, ada pocongnya di situ, sama ada bau-baunya sih ya, bau-bau ini ular ya, nggak tahu deh, tapi jangan nggak tahu. Nah, jadi di pohon ini pocong yang dibilang pocong pesugihan itu ada di sini nih. Nah, terus jadi sekali lagi gue ingetin ketika lo melakukan syukuran atau enggak lo melakukan sebuah adat dari kepercayaan di daerah lo harus tanemin di dalam niat lo itu lo bersyukur atas semua rezeki yang udah Tuhan kasih. Toh fokus lo tuh cuma ke situ aja, jangan sampai lo fokus atau enggak lo niat lo memberikan sesuatu untuk makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Itu jangan sampai lo punya niat itu. Mungkin karena lo takut tempat ini serem gitu kan, jadi biar makhluk yang ada di daerah sini tuh nggak ganggu. Nah, terus lo bikin lo ngasih sebuah makanan, buah-buahan atau enggak nasi dan lain sebagainya itu dengan niat biar makhluk-makhluk ini tuh nggak ngeganggu. Itu kalau bisa jangan sampai lo punya niat kayak gitu, karena percuma lo kasih apapun itu nggak bakalan dia makan. Yang dia makan itu kepercayaan lo, berarti lo lebih takut sama makhluk begituan, sama bangsa jin. Akhirnya lo taruhlah nih sesajen. Nah, sebenarnya dari sesajen itu kepercayaan lo itu udah kegade. Gue ingetin sekali lagi ya, kepercayaan lo itu udah kegade sama mereka. Mereka nggak bakalan ngeganggu karena oke, di situ tuh ada mata tuh barusan. Lo ngasih begituan, emang mereka nggak ngeganggu, ya kan? Karena dia udah tahu, oh iya, lo udah nggak yakin sama Tuhan, lo udah percaya sama gue. Itu tujuan dia. Jadi jangan lo pikir setelah lo kasih sesajen dia nggak bakalan ngeganggu karena dia udah tenang gitu lo kasih makanan. Ceritanya nggak kayak gitu ya. Mungkin ntar penjelasan lebih dalam tentang sesajen bakalan kita bahas di video-video selanjutnya.
Oke, kita muter lagi ke sini. Sekarang kita ada di posisi dimana menurut orang yang jaga tempat ini, tempat dia jatuh. Jadi dia jatuh dari atas ini nih. Nah, menurut pengakuan beliau, dia nggak kepleset ataupun nggak salah injek atau nggak kesandung, itu nggak. Jadi dia murni ngerasa kalau dia tuh didorong dari belakang. Dia ngerasa didorong ya, tapi itu posisi lagi ada di atas. Dan gue juga nggak tahu dia ngebersihin asbesnya ini di siang hari atau di malam hari. Nah, tapi di sini nih. Nah, di sini juga dari tadi gue udah ngecium bau kembang ya. Bau kembang, bau-bau wangi. Nah, di situ juga ada di situ juga ada sosok kecil tuh di pohon seri ini kalau nggak salah ya. Ini pohon seri kan. Nah, di pohon seri itu, nah kalau lo bisa lihat ini nih, dia ada di sini nih. Pas dari pohon ini dia ada di sebelah kiri ini nih. Itu ada makhluknya kecil. Itu ada makhluknya kecil di situ. Tadi sih di sini, tapi dia muter ke situ. Ya, jadi gue ingetin lagi sekali lagi. Jadi sebuah tempat bisa berubah jadi angker atau nggak bisa berubah jadi nggak angker itu tergantung kepercayaan manusianya. Jadi selama lo meyakinkan sebuah tempat ini angker, maka tempat itu bakal menjadi semakin angker. Karena ingat sekali lagi, makhluk goib ini tahu apa yang kita pikirkan. Mereka tahu semua apa yang ada di dalam kepala kita nih, apa yang kita pikirkan. Kalau kita takut terus bentuknya seperti ini, dia tahu. Dan dia berusaha mencoba mewujudkan apa yang udah lo pikirin. Makanya tempat tersebut bukannya menjadi nggak ada apa-apanya, tapi malah tempat yang lo takutin malah jadi semakin angker. Nah, itu coba ditengok ke atas itu deh. Itu juga tadi ada kain terbang loh. Ada kain-kain di atas ini. Oke, buat kalian yang penasaran, mungkin ntar lo bakal explore tempat ini bareng sama Bang Jun. Ya, jadi teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Mungkin sesi storytelling kita cukup sampai di sini ya. Mohon maaf kalau cerita yang gue ceritain kali ini nggak bisa terlalu banyak karena keterbatasan apa yang gue lihat dan apa yang bisa gue jelasin ke kalian. Nah, jadi selanjutnya kalian bakal explore ke dalamnya sama Bang Jun dan tim perjalanan waktu. Coba lihat ke situ deh. Tuh, itu juga barusan ada sesuatu tuh. Itu tadi gue lihat kayak ada sosok pocong kalau nggak salah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Gua Jo dari tim perjalanan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.